Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadin Asawadilah dengan NIM 2402010200653. Akan menjelaskan mengenai tugas dari UAS Cyber Security Management yang diampu oleh Pak Wahyu. Pertama, abstraknya. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kondisi saat ini dan proses prospek penggunaan sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan pada perusahaan produksi multikomponen dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas dukungan informasi rantai pasokan bergantung pada pengelolaan ketidakpastian, resiko, dan keamanan cyber. Produsen perlu menyelesaikan tantangan keamanan informasi untuk mengintegrasikan proses bisnis dengan mitra. Penelitian ini menghasilkan pendekatan baru dalam mengidentifikasi dan memprediksi risiko pasokan serta solusi komprehensif untuk menjaga keamanan data dalam sistem informasi SCM. Latar belakangnya, Supply Chain Management atau SCM berperan penting dalam mengelola aliran barang dan informasi secara efisien dari hulu ke hilir. Di era digital, penerapan sistem informasi dalam SCM meningkatkan efisiensi operasional, namun juga menghadirkan tantangan berupa ketidakpastian, resiko, dan ancaman keamanan siber. Terhubungnya SCM melalui internet mempercepat distribusi, tetapi memunculkan kerentanan terhadap serangan siber seperti malware, spyware, dan ancaman pada cloud serta IoT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sistem informasi dalam SCM, mengidentifikasi sumber risiko, serta merancang solusi keamanan siber guna meningkatkan efektivitas manajemen rantai pasok. Tujuan penelitian ini yaitu meneliti penggunaan sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management atau SCM pada perusahaan produksi multikomponen dengan fokus pada pengelolaan risiko, ketidakpastian, dan keamanan siber. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis terhadap tantangan serta solusi dalam integrasi sistem informasi SCM. Variabel-variabelnya. Yang pertama adalah variabel bebas atau independent variable. Yang pertama, ketidakpastian dalam SCM. Poin-poinnya adalah ketidakpastian permintaan pasar, ketidakpastian pasokan, perubahan lingkungan teknologi dan operasional. Yang kedua, resiko dalam rantai pasok. Poin-poinnya ada resiko logistik, resiko informasi, dan resiko operasional. Yang ketiga, ancaman keamanan cyber. Poin-poinnya yang pertama ada malware, yaitu ada Trojan, ransomware, dan spyware. Lalu serangan pada cloud system, serangan pada IoT, kompromi email bisnis, dan melemahnya layanan DevOps. Variabel yang kedua yaitu variabel antara atau moderasi. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi informasi. Poinnya ada sistem cloud, penggunaan IoT, arsitektur DevOps, dan juga koneksi jaringan modern. Yang kedua ada kebijakan dan alat keamanan. Poin-poinnya yang pertama adalah segmentasi jaringan, kedua inventarisasi perangkat terhubung, dan yang ketiga deteksi dan pemantauan ancaman secara nyata. Variabel yang ketiga yaitu variabel terikat atau dependent variable. Yang pertama ada efektivitas manajemen rantai pasokan. Poin-poinnya yang pertama ada efisiensi proses produksi dan distribusi. Yang kedua kecepatan waktu ke pasar. Ketiga pengurangan biaya logistik. Yang keempat ada kinerja operasional perusahaan. Yang kedua ada keamanan sistem informasi SCM. Poin-poinnya ada ketahanan terhadap serangan siber. Lalu ada stabilitas sistem informasi. Kemudian ada ketersediaan dan integritas data. Ini adalah gambar keterangannya yaitu supply chain management. Supply chain management atau CF adalah pengaturan, perencanaan,
pengendalian, dan standarisasi aliran produk, mulai dari perancangan dan pembelian hingga produksi dan distribusi ke konsumen akhir sesuai dengan kebutuhan pasar untuk efektivitas biaya. Sistem informasi dirancang untuk mengotomatisasi dan mengelola semua tahap pemeliharaan, pasokan organisasi, dan mengontrol seluruh distribusi produk dalam organisasi. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 1988 ketika pendiri perusahaan itu yang berbasis di Amerika Serikat, Sanjeev Sidhu dan Ken Sharma, menemukan segmen lain yang masih kosong di pasar sistem informasi. Sejak saat itu, banyak pemasok menawarkan berbagai solusi yang dipasarkan sebagai solusi yang ditunjukkan untuk manajemen rantai pasokan. Modul SCM ada di semua sistem ERP. Kalau kita lihat gambarnya ini, piramida ini, yang paling bawah ada back office, atasnya ada front office, kemudian ada cross process, dan yang paling atas ada manajemen. Hasil utamanya, SCM yang efektif memerlukan pengelolaan risiko, ketidakpastian, dan keamanan siber. Diperlukan solusi keamanan data yang kompleks agar produsen dapat mengintegrasikan proses bisnis antara pemasok dan pelanggan. Tantangan utama termasuk serangan dunia maya, kerentanan sistem cloud, serta ancaman dari perangkat lunak berbahaya atau malware dan spyware. Tabel ini saya terangkan, sistem SCM memungkinkan pemenuhan permintaan produk perusahaan secara lebih baik dan secara signifikan mengurangi biaya logistik dan pembelian. SCM mencakup seluruh siklus pembelian bahan baku, produksi, dan distribusi produk. Secara umum, para peneliti mengidentifikasi 6 area utama yang menjadi fokus manajemen rantai pasokan, produksi, pasokan, lokasi, inventarisasi guna, transportasi, dan informasi. Poin-poin utamanya, supply chain management atau SCM mencakup perencanaan hingga distribusi produk akhir. Tujuannya yaitu adalah efisiensi biaya, optimalisasi produksi, dan peningkatan profit. Komponen utama SCM ada produksi pasokan, lokasi, gudang, transportasi, dan informasi. Peran SI, yaitu mengotomatisasi proses SCM, memungkinkan sinkronisasi digital antar mitra usaha melalui internet, mempercepat proses bisnis, dan meningkatkan produktivitas. Lalu ada ancaman dan risiko siber. Yang pertama, ada serangan web melalui Trojan, spyware, PUA, atau aplikasi yang tidak diinginkan, pengalihan browser, dan lain-lain. Yang kedua, serangan layanan. Contohnya ada eksploitasi pada DevOps, Cloud, dan IoT. Yang ketiga adalah kerentanan sistem. Sistem yang tidak diperbaharui, konfigurasi salah, dan autentifikasi lemah. Ada jenis malware umum. Yang pertama ada Trojan dan virus makro. Lalu ada spyware, termasuk adware dan keylogger. Kemudian ada penipuan melalui email bisnis. Lalu ada adware dan konten palsu di media sosial. Tabel ini menunjukkan jenis perangkat lunak berbahaya yang paling umum digunakan peretas dari November 2017 hingga Mei 2018. Daftar yang diberikan pada tabel ini berisi sejumlah metode yang paling andal dan hemat biaya untuk mengkompromikan sejumlah besar pengguna rantai pasok, manajemen rantai pasokan. IoT dan ancaman baru adalah perangkat pintar meningkatkan kerentanan keamanan. Masalahnya, kurang update, kompleksitas arsitektur dan monitoring lemah. Lalu, solusi dan rekomendasi, pemantauan real time terhadap jaringan. Kedua, pengujian kebijakan segmentasi dan kontrol akses. Tiga, inventarisasi otomatis perangkat dan sistem. Kemudian ada peralihan ke sistem jaringan modern dan layanan yang berbasis aplikasi mobile. Kesimpulannya, organisasi perlu melakukan analisis keamanan secara real time
dan otomatis agar dapat mendeteksi ancaman lebih cepat dan memastikan efektivitas kebijakan segmentasi jaringan. Inventarisasi jaring perangkat dan sistem yang terhubung juga harus rutin dilakukan, karena perubahan infrastruktur yang dinamis tidak bisa dipantau secara manual. Peralihan ke sistem jaringan modern berbasis IP jadi penting karena sistem lama mahal dan kompleks, sementara konsumen menginginkan layanan yang digital, yang aman dan mobile, seperti interaksi dengan layanan transportasi melalui aplikasi atau perangkat seluler. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.